Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Surat al-hamd malaikatul muqarrabin. Allahumma 'allimna bil ilmi, zina bil ilmi, wa akrimna bit taqwa, jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. يا أرحم الراحمين. وإن تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة إلى رسوله والدعاء للهدى ودعاء الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما نوى سلفنا الصالحون ولا منهم شيخ الإكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Ar-Risalatul Mu'awanah. Alhamdulillah, kita telah sampai daripada halaman 43. Halaman 43. Sekarang kita paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat di baris yang keempat. Ya, paragraf yang keempat di baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi 'ulumin fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa qala Rasulullah alaihi salatu wasalam idza dal muslim li akhi bi dhahril ghaib qala al malak amin wa laka bimithlihi. Wa qala Maimun bin Mahran rahimahullah man istaghfara li walidayhi ba'da kulli maktubatin faqad qama bi syukri lahumā alladhi amara Allah bihi fi qawlihi an ishkur li wa li walidayk. Wa warada anna man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat في كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب دعاؤهم وبهم يرزق العباد ويمطرون وهذا وصف الأولياء. واعلم أن حقوق المسلم على المسلم كثيرة فإذا أردت القيام بها على وجهها فعامل المسلمين في غيبتهم وحضورهم بما تحب أن يعاملوك به وجاهد نفسك ووطن قلبك على أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك وتكره لهم من الشر ما تكره لنفسك. Ila akhirih daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau memberikan nasihat bahwasanya minggu yang lalu beliau memberikan nasihat hendaknya setiap orang di antara kita suka doain orang-orang muslim. Jadi ketika lagi doa bukan cuma doa buat diri sendiri, tapi apa? Dianjurkan ketika lagi doa agar kita mendoakan orang-orang muslim. Karena termasuk doa yang mana doa tersebut enggak bakalan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada di antara kita suka doain orang muslim. Maka biasa tuh kalau kita lagi doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya Allah ampunin dosa, bukan cuma dosa kita doang, orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, orang-orang muslim dan orang-orang muslimat. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunin dosa siapa? Bukan cuma dosa kita, tapi dosa seluruh orang-orang muslim. Kenapa sih? Emang kita dianjurin doa orang-orang muslim, kenapa? Apa tujuannya agar kita ini suka doain orang muslim di setiap doa yang selalu kita panjatkan, di setiap doa yang selalu kita minta kepada Allah? Kenapa? Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaib qala al malak amin wa laka bimithlihi. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila ada orang muslim
doain orang muslim yang lainnya, doain saudaranya yang muslim. Maka bagaimana? Itu Allah perintahin satu malaikat, ya. Malaikat tersebut berdiri di sampingnya. Apa malaikat itu kerjaannya? Kerjaannya ketika kita lagi doain muslim, itu malaikat mengatakan amin walaka bimithlih. Ya Rabb, kabulin nih doa orang ini, dan berikanlah apa yang dia minta untuk orang muslim, berikanlah kepada dia juga. Ya. Ya, dikatakan bahwasanya kalau kita doain orang muslim, itu malaikat mengaminkan dan malaikat meminta agar Allah berikan seperti itu juga. Kalau kita doain orang muslim, ya Allah, ana punya orang nih, ana punya sahabat, ini sahabat ana lagi kesian, lagi nggak punya uang, lagi nggak punya kerjaan, berikan uang yang banyak ya Rabb, berikan rezeki yang banyak, berikan kesehatan yang banyak kepada dia, berikan terus apa yang dia minta ya Rabb. Maka bagaimana? Malaikat mengatakan amin walaka bimithlih. Ya Allah, kabulin daripada doanya ya Rabb, dan berikanlah apa yang dia minta kepada orang muslim yang lain, berikanlah juga kepada dia. Jadi nggak rugi kita doain orang muslim, nggak rugi, ya, karena Allah perintahin malaikat untuk yang namanya mengaminkan doa kita, dan malaikat meminta juga agar kita diberikan apa yang tadi kita doain kepada orang muslim. Maka penting yang namanya doain orang-orang muslim. Maka sering kita doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma kshif kurubahum. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada umat Rasulullah SAW. Ya Allah, ya, hindarkanlah bala-bala daripada umat Rasulullah SAW. Ya Allah, terus kita minta kepada siapa? Umat sayyidina Muhammad, umat Nabi Muhammad, semuanya orang muslim. Kita doa kayak gitu, kita dimintain juga sama malaikat untuk yang namanya doa kita diijabah dan doa kita diberikan juga kepada diri kita sendiri. Nah, sekarang dikatakan lagi, Imam Haddad memberikan nasihat, wa qala Maimun bin Mahran rahimahullahu, man istaghfara liwalidayhi ba'da kulli maktubah faqad qama bi syukr lahumā alladhi amara Allahu bi fi qawlihi anishkur li wa liwalidayk. Imam Maimun ibn Mahran, salah satu ulama, beliau mengatakan di dalam magalahnya, di dalam perkataannya, barang siapa yang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya setiap kulli maktubah, kita minta rabbik firli warhamni, rabbik firli wali walidayya, ya Allah ampunin dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ini dianjurinnya kapan? Apakah setiap sholat isya doang? Apakah ketika sholat subuh doang? Tidak. Dikatakan bagaimana? Kulli maktubah, barang siapa yang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya setiap sholat 5 waktu dimintain ampun, faqad qama bisyukur, maka dia telah mendirikan, dia telah menjadi orang yang bersyukur kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkannya. Yang mana syukur tersebut Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Apa Allah perintahkan? Anishkurli wali walidayk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidayk, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Dan hendaknya kalian itu bersyukur kepada siapa? Kepada kedua orang tua kalian. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah bukan cuma dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kalau kita baca kitab-kitab yang dimaksud syukur itu apa? Sarful abad ala jami ma fa'alallahu bihi li ibadatihi. Awgamagalul ulama. Dikatakan bagaimana yang dimaksud bersyukur itu, kalimat syukur itu bukan cuma mengucapkan Alhamdulillah. Syukur tersebut yang paling afdol adalah mengerahkan seluruh kemampuan dia untuk beribadah kepada Allah. Itu paling afdolnya bersyukur. Maka dahulu Rasulullah SAW pernah ditanya, Rasulullah SAW ini sholat tahajud. Rasulullah sholat tahajud bukan cuma sholat cuma beberapa rakaat, tapi dikatakan puluhan bahkan ratusan rakaat Rasulullah SAW sholat. Dan ketika Rasulullah SAW sholat, tatwil fi sujudih wa qiyamih, Rasulullah ketika sholat tahajud dirinya lama, sujudnya lama. Itu Rasulullah SAW. Oh, kita pengen sholat, pengennya cepat-cepat. Rasulullah SAW sholatnya lama. Dikatakan Rasulullah SAW itu ketika sholat tahajud sampai membuat kaki beliau pecah-pecah. Ditanya sama Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dikatakan Sayyidah Khadijah, wa ba'dul ulama mengatakan Sayyidatina Aisyah,
Istri Rasulullah bertanya, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini udah dijamin masuk surga. Engkau ini udah diangkat derajatnya sama Allah. Engkau ini udah menjadi Habibullah, kekasih Allah. Untuk apa sekarang engkau masih pengen yang namanya beribadah kepada Allah? Sampai engkau ya sampai dirimu ketika tahajud sampai kakimu pecah-pecah saking kedinginannya." Terus dilakuin sama Rasulullah sampai Rasulullah sakit. Terus Rasulullah SAW mengerjakan sholat tahajud bangun malam. Apa kata Rasulullah jawaban terhadap istrinya? Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Apakah aku nggak pantas jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka dikatakan orang yang bersyukur itu adalah orang yang menambahkan amal ibadahnya. Kita sekarang diberikan rezeki yang banyak sama Allah SWT. Dijadikan anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Diberikan kesehatan, begitu banyak orang-orang yang sakit, tapi kita di umur kita yang saat ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Maka bagaimana pantas bagi kita untuk bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah SWT berfirman, kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Tapi kalau kalian sekarang tidak bersyukur, ketahuilah azabku amatlah pedih. Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara meningkatkan amal ibadah. Jadi amal ibadah tadi sholat jarang-jarang. Ada sering sholat yang suka ditinggalin. Sekarang kita sholat full. Oh, sholatnya udah bagus, setiap sholat selalu dikerjakan. Sekarang bagaimana? Tingkatin lagi, tunjukin. Alhamdulillah Allah beri rezeki, alhamdulillah Allah beri kesehatan, dijadikan anak keturunan menjadi keturunan yang soleh soleha. Maka bagaimana? Syukur. Dengan cara bagaimana? Tadi sholatnya nggak pernah berjamaah, sekarang berjamaah. Oh, tadi sholatnya berjamaah cuma subuh doang sama isya, rajin ke masjid. Sekarang setiap sholat kalau bisa berjamaah. Tadi jarang mengerjakan salat sunnah, tambahin salat sunnah. Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan amal ibadah. Itulah anishkurli wali walidayk. Bersyukur kepadaku. Dan begitu juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Nah, sekarang kita diperintahkan sama Allah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Bagaimana tata cara kita bersyukur kepada kedua orang tua? Yaitu dengan cara doakan orang tua. Kapan doain orang tua? Setiap sholat 5 waktu jangan lupa doain orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain gitu, selalu kita doa kepada doain orang tua kita, mau yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Setiap sholat 5 waktu, 5 waktunya kita sholat, 5 waktunya juga kita doain orang tua. Itulah yang dimaksud washkurli wali walidayk. Bersyukurlah kamu kepadaku dengan cara meningkatkan amal ibadah, wali walidayk, dan bersyukurlah kepada orang tuamu dengan cara mendoakan orang tua setiap sholat 5 waktu. Begitu juga dikatakan galal ulama, ya, kalau nggak sholat 5 waktu, kapan waktunya? Ketika setiap mendengar azan. Doa azan udah kita kumandangkan atau kita mendengar azan, kita jawab sampai akhir. Setelah menjawab sampai akhir, baca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati ta'amma salatul ghaimah ila akhirih. Habis itu tambahin rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli walidayya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca 5 kali, kemudian ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu caranya. Setiap azan, ya, mau kita yang azan atau kita cuma mendengar, kita jawab dengan panggilan azan, kemudian kita baca doa setelah azan. Habis itu kita tutup. Sebelum kita tutup, kita baca rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya sampai 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tutup dengan begitu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian tutup dengan salawat dan alhamdulillah. Begitu caranya. Itulah hal-hal yang dianjurin. Oh beb, orang tua anak, ini orang tua anak nggak pernah mendidik diri anak. Walaupun nggak pernah mendidik, alhamdulillah udah dilahirin dalam keadaan selamat. Alhamdulillah udah dibiayain yang namanya biaya hidup. Tetap yang namanya kita bersyukur kepada kedua orang tua wajib. Salah satu yang menyebabkan rezeki tersebut terbuka. Rezeki kita sekarang sempit banget.
Kita kerja kayaknya udah capek-capek, kita kerja kayaknya hasilnya dikit banget. Kita ibaratnya nyari yang namanya kesehatan tapi kayak sulit banget. Untuk dapat yang namanya kesehatan, sakit mulu. Maka bagaimana? Salah satu yang menyebabkan rezeki terbuka, segala hal terbuka, segala kebaikan terbuka, apa? Bakti sama orang tua. Berapa banyak orang-orang yang dimuliakan nama Allah dengan sebab bakti sama orang tua. Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah satu orang Sayyidut Tabi'in. Beliau namanya Sayyidut Tabi'in, mendapatkan julukan Sayyidut Tabi'in, kepala daripada para tabi'in, karena ada nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu terhadap para sahabat. Mereka belajar kepada sahabat. Itu tabi'in. Nah, dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarni Sayyidut Tabi'in. Kenapa beliau mendapatkan julukan Sayyidut Tabi'in? Karena beliau adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, dapat ajakan untuk masuk Islam di zaman Rasulullah, tapi beliau kagak bisa pergi ke Madinah, ke Mekah untuk bertemu Rasulullah. Beliau asli Yaman. Kenapa sebabnya? Karena beliau memiliki orang tua yang masih sakit yang beliau urusin. Akhirnya malaikat Jibril sampai nama Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu orang, orangnya orang soleh, beriman kepadamu, dia dari negeri Yaman, ya. Beliau adalah orang yang beriman, tetapi beliau tidak bisa untuk pergi menemui dirimu dengan sebab dia memiliki orang tua yang diurusi nama dia. Apa kata Rasulullah? Akhirnya Rasulullah memanggil sahabat, ya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dikatakan, hei, nanti apabila engkau menemukan orang yang bernama Uwais, ya dari desa Garan, dari Yaman, maka kirimkanlah salamku. Sampai Rasulullah meninggal, Rasulullah nggak ketemu. Akhirnya sampai Sayyidina Umar ibn Khattab, akhirnya beliau ketemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika ada yang namanya haji di kota Mekah. Ya, akhirnya ketika haji tersebut, Rasulullah selain memberikan salam, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar siapa nih? Sayyidina Umar Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin, sahabat Rasulullah, mendapat julukan Al-Faruq, dekat dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah. Tetapi bagaimana? Disuruh minta doa sama siapa? Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni tabi'in. Ketemu Rasulullah kagak, berjuang bersama Rasulullah kagak. Tapi bagaimana? Mulia. Dengan sebab apa? Bakti sama orang tua. Maka penting bagi kita untuk bakti sama orang tua. Jangan kita nih ketemu guru cium tangan bolak-balik, ketemu orang tua nggak pernah kita cium tangan bolak-balik. Jangan kita kalau ketemu guru aja nih, tempat duduknya dirapiin, minumnya disiapin, sendalnya dirapiin, motornya disiapin, mobilnya, kendaraan disiapin. Tapi orang tua selama ini kita nggak pernah kayak gitu. Guru sampai kita pijitin, sampai kita pengen yang namanya pijitin guru, capek-capek buat guru. Tapi orang tua kita nggak pernah kayak gitu. Jangan. Maka Sayyidina Habib Hasan Syatiri, ya, anak punya guru adalah Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Beliau paling marah ada satu orang cium tangan bolak-balik atau dia pijitin Habib Hasan, tapi ternyata ditanya, ente pernah ngelakuin ini sama orang tua? Nggak pernah Habib. Jangan, balikin deh. Habib Hasan bin Abdullah Syatiri paling ngamuk. Ada orang terlalu hormat terhadap dirinya, tapi ternyata orang tuanya nggak pernah dilakukan hal seperti itu. Penting orang tua, bukan dalam arti ya, oh kan guru itu kan lebih mulia. Emang guru lebih mulia. Kita dianjurin bakti sama orang guru, kita dianjurin khidmat membantu guru. Tujuannya apa? Agar kita dapat mempraktekkan di hadapan orang tua. Kita kalau guru lewat kita mesti diri. Kita kalau ada guru kita mesti cium tangan bolak-balik. Kita kalau ada guru kita siapin semuanya. Kita sambut guru kita. Tujuannya apa? Agar kita terbiasa terhadap dengan guru, kemudian nanti ketika kita pulang kita bisa mempraktekkan di hadapan orang tua kita. Begitu caranya. Itu yang dianjurin kita selama ini, dinuntut ilmu di pondok, kita nuntut ilmu di madrasah, di sekolah. Itu yang dianjurin agar kita dapat mempraktekannya di rumah kita sendiri terhadap orang tua. Maka penting bagi setiap orang, apa katanya? Anishkurli wali walidayk. Mintain ampun bagi kedua orang tua setiap sholat 5 waktu, ya.
atau ketika setelah mendengar adzan. Setiap dengar adzan langsung itu hal yang dianjurin. Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah hal yang dianjurkan oleh as-salafun shalihun ketika mendengar daripada mendengar adzan kemudian membaca doa setelah adzan ditambahin doa itu. Wa warada, sekarang bilangan wa warada. Ya, ada lagi hadis yang menjelaskan anna man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat fi kulli yawmin 27 marratan kana min alladhina yustajabu du'ahum wa bihim yurzaqul ibad wa yumtarun wa hadha wasful awliya. Imam Haddad memberikan nasihat. Beliau mengatakan, katanya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya anna man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, barang siapa yang memintakan ampun bagi orang-orang mukmin, orang-orang mukminat setiap hari 27 marrah, 27 kali baca istighfar, Allahumma ighfir lil mu'minin al mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minin al mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minin al mu'minat. Berapa kali? 27 kali baca. Biasanya as-salafun shalihun, orang-orang soleh terdahulu, ya, mereka ini baca ketika waktu subuh. Jadi ketika waktu subuh, ya, mereka baca. Zikirnya apa? Zikirnya 27 kali daripada Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, terus ya ditutup wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi baca 27 kali Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat sampai 27. Kemudian ditutup wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Baca 27. Kenapa? Apa faedahnya kita baca 27 kali setiap hari? Mintain ampun sama Allah buat orang-orang mukmin yang ada di muka bumi ini. Apa faedahnya? Karena minal ladzina yustajabu du'auhum, dia akan menjadi orang yang doanya selalu diijabah sama Allah. Dia doanya langsung diijabah. Minta apaan? Minta apapun yang diminta selalu dikabulin sama Allah. Apa sebabnya? Sebabnya suka mintain ampunan, baca tadi zikir sebanyak 27 kali setiap harinya. Terus apa lagi? Wa bihim yurzaqul ibad wa yumtarun. Dengan sebab mereka, orang-orang yang suka mintain ampun bagi orang-orang mukmin dan mukminat, ya. Apa katanya? Dengan sebab mereka yurzaqul ibad, orang-orangnya semua hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi, Allah berikan rezeki walaupun mereka maksiat. Sekarang coba kalau kita tanya, emang setiap orang yang maksiat mereka tidak mendapatkan rezeki? Tidak. Mau maksiat, nggak maksiat, semuanya dapat rezeki. Semuanya dapat yang namanya kesehatan. Semua dapat yang namanya apa yang mereka inginkan. Tapi mereka maksiat. Siapa penyebabnya? Kok bisa mereka mendapatkan daripada rezeki? Salah satu penyebabnya, ya, sehingga Allah memberikan rahmatnya adalah mereka orang-orang yang suka memintakan ampun kepada Allah setiap harinya sebanyak 27 kali. Wa bihim yurzaqul ibad wa bihim yumtarun, katanya. Dengan sebab mereka tuh orang-orang yang suka membaca 27 kali daripada istighfar tadi, Allah turunin yang namanya hujan. Allah turunin hujan, yang mana hujan tersebut rahmat minallah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wasful awliya. Kata Imam Haddad, ini orang yang suka ngerjain inilah mereka orang-orang yang memiliki sifat daripada sifat-sifat para wali min auliyaillah, sifat daripada kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalau kita pengen menjadi kekasih Allah, yang mana doa kita diijabah sama Allah, yang mana diri kita dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad, apa salah satunya? Sering doain orang-orang mukmin, sering mintain ampun bagi orang-orang mukmin. Kapan? Setiap hari 27 kali minimal. Minimal kita tiap hari baca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat 27. Udah sampai 27 tutup wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah zikir yang sering dibaca oleh as-salafun shalihun, orang-orang soleh terdahulu. Ya, dengan zikir tersebut Allah turunin hujan, Allah berikan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya, dan dia termasuk daripada orang yang memiliki sifat min sifat auliyaillah, daripada sifat-sifat kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Terus perlu diketahui, sesungguhnya adalah istighfar tersebut adalah penyebab turunnya rezeki.
Ya, istighfar tersebut memiliki kemuliaan yang begitu besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan agar kita banyak-banyak istighfar. Apa Allah katakan? Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun terhadap dosamu dan mintalah ampun kepada orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Jadi mintain ampun, bukan terhadap kita doang, kita minta ampun. Tapi Allah, ya, kita minta kepada Allah agar Allah ampunin dosa kita dan dosa seluruh orang-orang mukmin dan orang-orang muslimat. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan setiap malamnya mereka beristighfar. Maka dari ayat tersebut banyak aslafun sholihun membaca istighfar ini kapan? Ketika waktu subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Jadi ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, di waktu tahajud mereka beristighfar kepada Allah, yang mana dikatakan barang siapa yang memintakan ampun di waktu tahajud, aku akan ampunin. Barang siapa yang meminta ya hajat kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang bertaubat kepadaku, aku akan berikan taubat kepada mereka. Dahulu ada satu orang. Apa satu orang ini? Sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hubaib. Ini Hubaib tiap hari dosa sama Allah paling banyak dia. Dia mengakui diri dia ini adalah orang yang berdosa. Kemudian dia datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ana dosa ana ini banyak banget ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tub ilallah, taubat sama Allah. Ente punya dosa? Iya Rasulullah, taubat sama Allah. Ya Rasulullah, setiap ana taubat, ana dosa lagi. Setiap ana beristighfar, ana dosa lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Setiap engkau berdosa, ya idza adnabta fatub ilallah. Setiap engkau berdosa, engkau terus bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita dosa, beristighfar, tobat. Dosanya diulang lagi, tobat lagi. Habis itu, ya, kemudian terusin ibadah. Tiba-tiba dosa lagi. Tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, terus ila akhirih. Ya Rasulullah, terus sampai kapan Anda begini? Ya. Terus kata Rasulullah, teruslah bertaubat selama engkau berdosa, bertaubat dan memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sekarang pikirkan rahmat Allah dengan dosa yang engkau lakukan, yang mana yang paling banyak, yang mana yang paling luas? Dia mengatakan rahmat Allah wasi'ah. Rahmat Allah begitu luas ya Rasulullah, lebih luas daripada dosaku. Oleh karena itu, setiap engkau berbuat dosa, taubat kepada Allah, minta ampun sama Allah SWT. Ini kadang-kadang iblis, syaitan nih yang ganggu kita nih, iblis syaitan. Apa mereka? Ngapain taubat sekarang? Ntar aja dulu, ntar juga ente ngelakuin lagi. Ngapain sekarang istighfar sama Allah? Ntar aja dulu, ntar juga ente maksiat lagi, ntar ente ngakuin kesalahan lagi. Jangan pernah kayak gitu. Semuanya bisikan-bisikan syaitan, bisikan iblis. Selama ada keinginan, percikan hati, lintasan hati kita ingin beristighfar sama Allah, lakuin. Setiap ada lintasan hati untuk bertaubat, taubat sekarang. Seselin taubat tersebut. Kita menyesal terhadap yang namanya kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ya, kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Terus benar-benar yang namanya melakui penyesalan, dan benar-benar di dalam hati kita nggak mau ngelakuin lagi. Kalau udah syarat-syarat taubat terpenuhi, walaupun dilakuin lagi, ini dosa yang dulu nggak diungkit sama Allah. Allah itu beda dengan makhluk. Kalau kita nih orang nih, kita udah ngelakuin kesalahan sama orang, kita udah minta maaf, besok kita lakuin lagi, kita minta maaf lagi, besok kita lakuin lagi, itu orang bakal ngungkit-ngungkit kesalahan kita yang dulu kita udah pernah minta maaf, diungkit lagi sama dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Ghafurur Rahim, Maha menerima taubat, Maha menerima yang namanya ampunan. Allah Subhanahu wa taala. Kita dosa, kita udah taubat benar-benar, kita udah menyesal daripada kemaksiatan yang kita lakuin, walaupun besoknya kita lakuin lagi maksiat yang sama. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala akan ampunin dosa kita lagi kalau kita taubat. Dan yang kemarin yang kita taubat nggak diungkit sama Allah, nggak yang namanya diungkit-ungkit lagi, nggak yang namanya ditimbulin lagi dosa tersebut. Dengan sebab kemarin udah nyesel, kemarin udah bertaubat. Begitulah diri kita. Maka para ulama mengatakan al-istighfar kal ghusul wa shalah ala nabiyina Muhammad SAW qatib. Manusia itu setiap hari itu butuh yang namanya mandi.
butuh yang namanya bersih-bersih, butuh yang namanya wewangian, itu manusia. Nah terus bagaimana? Hati kita ini juga lebih. Hati kita ini, jasad kita ini, roh kita ini butuh yang namanya mandi, butuh yang namanya bersih-bersih, butuh yang namanya wewangian. Bagaimana cara membersihkan hati kita, rohani kita ini? Dengan cara adalah beristighfar. Istighfar itu ibarat ghusl, ibarat mandi, ibarat bersih-bersih bagi jasmani kita. Bagi jasad kita mandi, bagi jasad kita bersih-bersih, bagi roh kita, ya, rohani kita itu dengan apa? Dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh yang namanya wewangian. Kita butuh ketika lagi mandi butuh sampo, butuh sabun yang membuat diri kita ini, badan kita ini wangi. Maka apa yang membuat wangi ruh kita? Yang membuat wangi ruh kita adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting yang namanya kita beristighfar, banyak-banyak istighfar, dan banyak-banyak juga yang namanya bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peka, kalau punya kuping sama mulutnya biar peka. Apa? Dengar nama Nabi Muhammad langsung Allahumma sholli sallim barik alaihi washabi. Allahumma sholli sallim, peka. Dengar Nabi Muhammad, Allahumma sholli sallim, langsung mulutnya langsung refleks. Ya, kita dengar nama Nabi Muhammad langsung refleks. Kenapa? Agar kita ini terbiasa basahin diri kita ini, lidah kita ini dengan sholawat kepada Rasulullah. Ya, karena kalau kita sholat sekarang, sholat bakalan diperiksa sama Allah. Ini sholatnya bener apa kagak? Syarat-syarat rukunnya dikerjain apa kagak? Wudunya bagus apa kagak? Kalau wudunya nggak benar, sholatnya sunah-sunahnya nggak benar, nggak diterima sama Allah. Siapa bilang diterima sama Allah? Berapa banyak orang sholat wudunya nggak benar, sholatnya nggak diterima sama Allah. Diperiksa dulu sama Allah. Zakat begitu juga, orang zakat sedekah diperiksa dulu, hartanya harta halal apa harta haram. Ketika lagi zakat, ketika lagi sedekah ada sifat riya, ujub apa kagak? Kalau ada, nggak diterima sama Allah. Tapi cuma satu ibadah yang nggak pakai diperiksa-periksa, mau datang dari orang yang maksiat, mau setiap hari caci maki orang, mau hatinya paling buruk, hatinya ada sifat riya, sifat ujub, berbangga diri, waduh, semua sifat-sifat jelek sama dia, semua kemaksiatan dilakuin. Apa katanya? Kalau dia sholawat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan adimus salata ala Nabi Muhammadi fa inna qabulu hatman min ghairi taraddudi amaluna bainal qabuli wa radiya illa salat ala Nabi Muhammadi. Para ulama mengatakan perbanyak terus menerus salawat sama Rasulullah, karena salawat Rasulullah SAW itu wajib diterimanya sama Allah SWT, walaupun ada riya, walaupun kagak berwudu, walaupun ada sifat ujub, walaupun mulutnya suka mencaci orang. Kalau di salawat langsung diterima sama Allah SWT, nggak pakai periksa dulu. Kenapa? Ta'ziman li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka penting bagi kita jangan pernah kita ninggalin dua zikir. Apa yang pertama? Yang tadi istighfar. Istighfar jangan pernah, kita nggak pernah seharian nggak istighfar, jangan. Kedua, zikir yang selalu kita lakuin apa? Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oh Beb, la ilaha illallah gimana Beb? Subhanallah bihamdi gimana Beb? Alhamdulillah gimana Beb? Allah Akbar gimana Beb? Bagus, semuanya bagus. Tapi sekarang kita tanya diri kita, emang kita kenal sama Allah? Kita nggak kenal sama Allah. Orang kalau kenal sama Allah, kenal sifat-sifat Allah, nggak mau yang namanya maksiat. Sekarang kita kenal sama Allah, kagak. Siapa? Wasilah yang mengenalkan kita kepada Allah, Rasulullah. Maka penting bagi kita untuk yang namanya zikir dua ini nih, jangan yang namanya kita tinggalkan setiap hari. Istighfar sama sholat ala Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutin dengan la ilaha illallah, dengan tahmid, dengan takbir, dan segala macam daripada zikir-zikir yang kita dianjurkan. Agar apa? Agar hati kita ini munawwar, hati kita ini lembut, hati kita ini bercahaya, sehingga dengan cahaya tersebut kita akan semangat di dalam mengerjakan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik selalu kepada kita semua, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang cukup kepada kita semua, dijadikan anak keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak
hasbunallah ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyu sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.